Cuman perbuatan Nabi Khidir ini atas perintah Allah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mau berpisah dengan Khidir, Khidir memberikan penjelasan kepada Musa. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan ini bukan karena inisiatif pribadi, tapi ini karena perintah Allah. Mohon penjelasan tentang zikir setelah sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 10 kali. Dan pertanyaan kedua, rojih mana sholat tarawih? Yang 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam? Nah, baik, tentang zikir setelah sholat itu ada 3 versi. Pertama, membaca Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 3. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 25. Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25 kali. Yang ketiga, versi yang ketiga, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 10 kali. Dan semua itu sahih. Nabi SAW pernah ngajari yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Oleh karena itu, jenengan bisa milih sesuai dengan kesempatan yang ada. Kalau jenengan kagungan waktu yang longgar untuk zikir, maka bisa baca zikir masing-masing 33 kali. Keutamaannya apa, Pak? Siapa yang membaca zikir seperti ini masing-masing 33 kali, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dosa-dosane bakal diampuni meskipun dosane sebanyak buih di lautan. Jenengan bisa lihat ya. Untuke segoro niku berapa? Tahu untuk? Busa, umpluk, bui. Kalau Jawa Timur untuk. Umpluke segoro niku berapa? Wong Magelang ra duwe segoro, Pak. Sampeyan datang misalnya ke pantai Kidul, pantai Segoro Kidul, lihat, Masya Allah, sebanyak itu rano sing iso ngitung kecuali Allah. Buih di lautan. Nabi SAW memberikan gambaran orang yang selesai sholat dan dia membaca zikir masing-masing 3 tadi, maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Baik. Nah, kalau kemudian kesempatannya agak sempit, maka jenengan baca masing-masing 25. Kalau lebih terbatas, minimal moco masing-masing 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali nafas bisa. Bisa ya, tapi tidak harus sekali nafas. Baik. Masing-masing 10. Dan itu sahih. Yang kedua, mana yang lebih rajih? Salat tarawih 4-4-3 atau 2-2-2 kemudian nanti 3. Jumhur ulama mengatakan salat tarawih 4-4-3, bukan jumhur ya. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan salat tarawih 4-4-3 batal. Jadi salat tarawih kok 4 salam niku bisa batal menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Sehingga kalau bicara yang paling afdol 2-2. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 4 salam itu sampai pada kondisi enggak sah karena tidak sesuai panduan. Sebab Nabi SAW mengatakan salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadukumus subha fasallu salatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2-2. Nek awakmu khawatir nabrak subuh, maka kerjakan salat 1 rakaat sebagai witir untuk semua salat yang sudah dikerjakan. Sehingga kalau salat tarawih kita tekankan kalau bisa jangan 4-4, tapi 2-2. Nggih. Tapi masjidnya 4-4 ya, Pak. Nah, takmirnya dikasih tahu.
Salat tarawih 4-4 itu ada yang menyatakan itu batal. Timbangan yang malah batal, mending dua. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apa kiat agar hisab dimudahkan? Karena berasal dari keturunan Islam yang gado-gado, orang tua yang primitif dan menganut paham animisme. Anda tidak akan dihisab. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara agar hisab itu dimudahkan, karena keluarganya keluarga obarabir. Ana sing warnane abang, ana sing warnane biru, ana sing warnane ijo. Agamane berbeda-beda misalnya, dan orang tuanya orang tua yang masih animisme, nyembah pojok-pojokan, nggih. Kadang pojokan kene dikasih sajen, di pojokan sini dikasih sajen. Wiwitan ning sawah nyembah Dewi Sri. Kadang ning kali nyembah watu. Engko ning gunung ya melu nyembah watu. Ketemu wit nopo nyembah wit. Sehingga orang musyrik itu tuhannya banyak. Ana sing nyembah watu, ana sing nyembah wit-witan, ana sing nyembah makhluk gaib, jin dan seterusnya. Maka dia tuhannya banyak. Lah terus pripun Pak? Kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang seperti itu, maka jawabannya, Anda tidak dihisab dengan amalan orang lain. Anda tidak mempertanggungjawabkan amalan orang lain. Sehingga kalaupun misalnya orang tuanya dalam keadaan masih musyrik, menyembah batu, menyembah pohon, sajen-sajen dan seterusnya, tapi anaknya muslim, maka anaknya hanya mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Dia tidak mempertanggungjawabkan amalnya bapaknya maupun amal orang lain. Oleh karena itu, ini ada satu hadis riwayat Bukhari. Nggih, sampeyan titeni fokus. Mau pulang atau dengerin dulu? Dengerin dulu ya. Baik. Maka catatannya jangan dimasukkan tas, iki durung rampung aja nggih. Buka lagi ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bercerita, Yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah, wa fi wajhi azar qataratun ghabarah. Besok nalikane di hari kiamat, Ibrahim bakal ketemu bapaknya yang bernama Azar. Di wajah Azar itu wajah yang kusam berdebu. Lalu Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, Alam aqul laka alla ta'sini. Bukankah aku sudah pernah pesan sama bapak? Bapak manut karo aku. Lalu kata Azar, Al-an la a'sik. Mulai sekarang aku akan manut awakmu. Lalu Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Allahumma alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, alla tukhzini yauma yub'atsun, engkau tidak menghinakanku di hari manusia dibangkitkan. Engkau tidak akan membuatku hina di hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil abad. Dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Masya Allah, Ibrahim mencoba untuk apa? Membela bapaknya yang mati musyrik. Maka dia meminta kepada Allah, Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji alla tukhzini yauma yub'atsun, engkau tidak akan membuatku hina di hari engkau membangkitkan umat manusia. Dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Haram ngapawa. Makanya dalam hisab di akhirat tidak ada istilah diselamatkan orang dekat. Gak ada istilah ordal, tidak ada. Tidak ada istilah pejabat, tidak ada istilah orang dekat. Sampai pun Nabi Ibrahim, walaupun beliau kekasih Allah,
bergelar Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, tapi ketika Ibrahim mau mencoba untuk menyelamatkan bapaknya, tidak dikabulkan. Oleh karena itu dalam hal ini tanggung jawab Anda kalau punya keluarga yang agamanya belum lurus, ya silahkan diingatkan sebisanya. Nek ditampa walhamdulillah, nek dereng ditampa nggih sabar. Nggih. Nanti kalau misalnya kok dua-duanya meninggal dunia dalam keadaan agamane beda, nggih. Anake muslim, wong tuane durung muslim, atau sebaliknya, wong tuane muslim, anake durung masuk Islam, maka nanti mereka dipisahkan sehingga tidak ketemu di yaumil kiamah. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukumnya dan bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika seorang kasih sebuah perusahaan menerima uang dari sales, namun nominalnya dibulatkan ketika disetorkan ke bank maupun dibulatkan ketika laporan ke perusahaan? Nggak paham saya itu. Menerima uang dari sales sebesar 457, namun dalam laporan keuangan ke perusahaan dibulatkan menjadi 500. Okay, dan itu apa hukumnya? Sing nomboki sinten niku? Ngapunten niki. Lalu disetorkan ke bank itu pun sama, nominalnya dibulatkan menjadi 500. Berarti piyambake nomboki karena yang disetorkan ke bank sama. Kalau beliau yang nomboki kan berarti karyawannya ini rugi sebagai kasih. Tidak apa-apa kalau dia mau menderma untuk perusahaannya ya. Sehingga ini karyawan yang lebih kaya daripada perusahaannya, maka dia sedekah untuk tempat kerjanya ya. Boleh-boleh saja ya. Dan mungkin cukup sering seperti itu. Ada takmir ngitung duit kas infak, setelah dihitung entuk piro? 700 papat. Wis genep ana dadi 1 juta. Jadi di laporan ditulis 1 juta. Padahal infake 700 swidak misalnya 764. Loh, wah iki nanggung wis genep ya dadi 1 juta. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Sing nambahi sinten? Takmir. Silahkan. Nanti jadi amalnya takmir. Nggih. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudah menuntut ilmu syar'i namun belum maksimal untuk pengamalannya. Dan yang kedua, saya seorang lansia berusia 60 tahun baru mengenal ilmu agama syar'i di umur 59 tahun. Agar lebih efektif, buku prioritas apa yang harus dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Okay. Sudah belajar tapi belum maksimal mengamalkan. Itu terjadi pada semuanya, termasuk saya dan siapapun. Karena kita semuanya sedang belajar mengenal dan belajar mengamalkan. Kulot masih belajar mengenal dan belajar mengamalkan. Dan kita sama-sama ingin belajar mempelajari ilmu dan mempelajari mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan sendiri juga butuh latihan. Ngerti nggih? Kemudian lansia di usia 60 tahun baru belajar di usia 59 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dapat husnul khatimah. Sing wis sadar umur swidak gelem ngaji, ndak masalah. Sebab tidak ada umur maksimal sinau, itu ndak ada. Sampeyan umur piro? Swidak. Oh wis ra entuk sinau, wis umur sakmene kok saya sinau. Ada kayak gitu? Ndak ada. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Nggih nyun sewu, yang usianya paling sepuh di sini coba angkat tangan. Yang paling sepuh. Pinten? Pinten? 70 pinten? 70? Pas. Pas 70. 77 pas. Rentok dinyang. 77, ada yang di atasnya? Sinten? Simbae? Coba. Mboten wantun angkat tangan nih.
78. 78. Ada yang lebih atas dari 78? Bapak-bapak? Bapak wis kalah saing nih. 17. Masya Allah. 78 ya yang paling senior. Yang di belakang mungkin ada yang pinten? 80? 84. 84. Ada yang 84 setengah? Baik, yang usia 84 dapat hadiah langsung. Langsung, nanti boleh langsung pulang ya. Hadiahnya ini ya. Ini yang usianya 84 dapat hadiah ini. Saya taruh di sini, nanti bisa menghubungi panitia. Saya punya murid, piyambake belajar bahasa Arab sampai datang ke rumah, tinggal di daerah Kuncen, Jogja Kuncen niku nggih, Jogja bagian rodok kulon kidul. Rumah saya di Sleman, Jalan Kaliurang, KM 9, Melbungetan. Rodok ruwet lah. Dan beliau datang ke rumah di usia sekitar 70 sekian tahun, naik motor untuk belajar bahasa Arab privat. Itu setiap pekan sekali datang ke rumah sampai belajar i'rab Quran. Jadi Quran itu bukan cuma dibaca terjemahannya, dibaca i'rabnya. Mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana fi'il, itu dipelajari. Itu di usia 70-an tahun. Sampai akhirnya beliau kecelakaan, jatuh, sehingga sudah tidak bisa naik motor. Akhirnya pelajaran kita berhenti setelah beliau jatuh. Dan saya sendiri juga sudah sering keluar kota ketika akhir pekan, sehingga sudah tidak bisa lagi melayani beliau. Dan terakhir ketika saya ketemu, kurang lebih belum ada setahun yang lalu, usia beliau sudah 85 atau berapa. Itu masih sregep moco kitab. Dan kamarnya penuh dengan buku. Sampai beliau bilang, istri kedua saya itu buku. Saking sregepe moco buku. Sehingga dimanapun beliau, di depan rumah moco buku, di sini di kamar penuh dengan buku. Dan bukunya itu kalau saya lihat penuh dengan oret-oretan. Jadi moco kalau dioret-oret. Itu di usia 80-an tahun. Membangun seperti ini butuh belajar, butuh latihan. Nggih, nyuwun sewu, biasane wong tua niku nganggur napa? Banyak kerjaan. Nggih? Nek pun sepuh niku lebih nganggur nggih? Nggih, manfaatkan waktu nganggur biar tidak stres. Biasane wong nganggur niku golek gawean pripun? Dolan ning tanggane ngrasani. Karo petan. Jadi metani golek tumo plus golek metani golek cacate tangga. Nah, saniki pun dilereni ngoten niku. Karena nanti akan dihisap. Maka berikutnya dialihkan maca buku. Maca buku. Buku apa Pak yang bisa dibaca? Nggih, saya sebutkan beberapa buku yang mudah untuk dibaca. Ini tergantung modal loh kayak gini. Tapi tidak masalah, insya Allah regane buku tidak lebih mahal daripada HP. Yang pertama, jenengan bisa membeli buku judulnya Al-Wajiz. Judul bahasa Indonesianya nggih Al-Wajiz. Al-Wajiz Fikih Sunnah, karya Dr. Abdul Adzim Badawi. Karya Dr. Abdul Adzim Badawi. Buku itu tipis, 1 jilid kurang lebih 1000 halaman. Segini. Cuman 1 jilid ya. Saya pernah kajian buku ini, sudah hatam kajian buku ini kurang lebih 7 tahun. Setiap pekan ya, kajian buku Al-Wajiz, hatam. Ya, maka dan testimoni dari para jamaah, Al-Wajiz ini belajar fikih paling gampang. Karena dia belajar fikih dengan metode dalil. Jadi misalnya, cara ini dalilnya apa, cara ini dalilnya apa. Gampang sekali dan enak, nyaman untuk dibaca. Nanti Anda bisa buktikan sendiri.
Ya, ya 1000 berapa gitulah tebalnya. Insya Allah nggak lama untuk menyelesaikannya. Yang kedua, buku dalam masalah akidah yang gampang itu judulnya Firqah Najiyah. Firqah Najiyah, karya Muhammad Jamil Zainu. Muhammad Jamil Zainu. Ini juga sudah diterjemahkan, judulnya sama, Firqah Najiyah. Yang ketiga, buku Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Muhammad Nasiruddin. Nek niki tipis. Ya kurang lebih berapa ya, 100 sekian halaman. Itu 3 kali duduk hatam insyaallah. Sampun. Nah, buku-buku seperti ini kalau jenengan punya, nanti sambil dibaca alon-alon. Sanggupe berapa Pak? Kula niku maca nek wis sak halaman merem ya Mas. Nggih, mboten napa-napa. Nanti maca merem turu, tangi maca meleh. Kok merem meleh turu meleh. Iki simbah kok turu. Bar nyekel buku malah ngantukan. Saestu ngoten niku. Nanti jenengan bisa buktikan. Nyekel buku ngantukan. Ya, tapi enggak masalah. Butuh sabar. Insya Allah nek sabar subur. Lalu satu lagi, Riyadhus Shalihin, karya An-Nawawi. Ini juga buku tebal ya, 1 jilid ribuan halamannya. Kalau ini isinya kumpulan hadis. Dan saya ada kajian Riyadhus Shalihin rutin setiap Kamis bar subuh. Mungkin jenengan juga bisa derek kajian Riyadhus Shalihin rutin Kamis bar subuh. Itu membahas hadis Riyadhus Shalihin sehari 1-2 hadis. Nah, bisa diikuti lewat mana Pak? Teng radio pundi niku Pak? Mboten enten radio nih. Tapi Anda bisa ikut melalui tayangan online di ANB Channel. Oke, pun cekap insyaallah. Alhamdulillah. Oh nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko. Saya mau nanya Ustadz masalah zakat mal. Zakat mal itu batasan untuk berapa yang bisa dizakati? Ini saya kan belum tahu. Yang kedua, masalah hisab pembunuhan sih. Waktu itu yang sewa ya. Waktu itu pas dari surat apa yang Musa itu sama Nabi Khidir ya. Itu yang kedua kan, yang pertama kan Nabi Khidir membunuh anak. Oh, yang kedua ya, yang membunuh anak muda itu. Saya itu hisabnya, anunya gimana? Ya, cuma itu aja. Ya, Masya Allah. Matur suwun. Bapak mau duduk di mana Pak? Oh di sana, insyaallah. Siap. Nah, beliau bertanya tentang zakat. Yakat atau zakat? Zakat ya. Nek pakai ejaan Jogja yakat. Idza zulzilatil jadi idza yulyilatil. Nah, kalau maca Quran sing durung saged kados ngeten niki perlu belajar lebih serius. Ilate kudu ditekuk untuk bisa membaca sesuai makhraj huruf. Batasan harta yang wajib dizakati itu kata Nabi SAW 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Nek awakmu duwe duit, duwe emas 20 dinar dan sudah bertahan selama 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. 20 dinar niku pinten Pak? 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. 20 dinar itu sama dengan berapa? 85 gram emas. Nggih? 85 gram emas niku nek rupane duit pinten?
Sanika 1 gram 2 juta. Berarti 85 sama dengan 170 juta. Sehingga nek jenengan kagungan tabungan, baik bentuknya uang, emas, kemudian perak, itu semuanya nanti ditotal. Kalau totalnya mencapai 170 juta, berarti sudah mencapai nisab. Nah, 1 nisab ini nek wis mengendap selama 1 tahun, Bapak sudah memilikinya selama 1 tahun, nanti wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. 2,5% atau 1/40. Nggih. Misalnya tabunganku 200 juta ya Mas totalnya. Berarti jenengan bayar zakat 5 juta. 1/40 dari 200 niku pinten? 5 juta. Nggih. Alhamdulillah saya ada buku tentang ini, judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Buku ini membahas tentang bagaimana cara ngitung zakat dengan benar. Lalu yang kedua, nalikane Nabi Khidir membunuh anak kecil, itu hisabnya bagaimana? Hisabnya bagaimana itu sebenarnya bukan urusan kita ya, tapi itu urusan Allah. Yang jelas semuanya akan dihisab. Cuman perbuatan Nabi Khidir ini atas perintah Allah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mau berpisah dengan Khidir, Khidir memberikan penjelasan kepada Musa. Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan ini bukan karena inisiatif pribadi, tapi ini karena perintah Allah. Allah yang nyuruh seperti ini, aku lakoni. Maka Nabi Khidir alaihissalam dapat wahyu dari Allah karena beliau seorang nabi yang itu tidak diketahui oleh Musa alaihissalam. Dan Allah memberikan penjelasan melalui penjelasan Khidir ya. Kenapa anak itu dibunuh? Fa'ammal gulamu, adapun si anak itu, dia adalah anak yang berpotensi apa? Jahat. Anak yang berpotensi nakal. Jadi dia bisa kafir, maka dibunuh sebelum dia dewasa. Wallahu a'lam. Nggih, pun cekap.